Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seiring waktu Majelis Dzikir Aji Soko Blora telah bisa mendidik dan melakukan pembelajaran hobi selama beberapa waktu, dan alhamdulillah ini sudah mendekati khatam. Hari ini adalah pra khataman, nanti dilakukan hari Jumat atau Sabtu minggu depan. Dan alhamdulillah ini anak-anak sudah bisa membuat folder, terus bisa memasukkan dalam folder, dia bisa melihat ayat-ayat Al-Quran nomornya berapa dari surat-surat itu. Dan anak juga bisa menyebutkan Al-Kausar surat ke 108, dia sudah bisa. Terus ayat An-Nas surat ke berapa, dia sudah bisa menyebutkan. Mereka sudah bisa menggambarkan, walaupun ada selisih antara hafal dengan menggambarkan. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah proses menggambarkan. Alhamdulillah ini semuanya bisa terjawab semua, bahwa otak bisa kita bentuk folder, dan folder itu bisa diisi, nanti akan menjadikan file, dan itu bisa terang benderang. Anak yang hanya bisa membaca Quran dengan metode ini bisa mengartikan, dengan metode ini bisa menggambarkan, akhirnya dia tahu maksud daripada Al-Quran tersebut, sehingga akan membawa perilaku, membentuk perilaku daripada sang anak itu sendiri. Alhamdulillah dengan ini lakot kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah akan bisa dicapai, karena satu, dia mengerti arti dari Al-Quran itu yang selama ini dikesampingkan. Moga-moga ini bisa berjalan dan bisa memenuhi target 1 juta orang nantinya. Moga-moga ini berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, si Leli silakan ke depan. Sekarang ceritakan mulai kenal ini hobi, terus folder-folder itu, terus surat-surat di 37 surat itu, surat keberapa saja, terus kamu taruh di folder mana saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laili Nur Ainiyah. Saya anak Urbi dari Majelis Dzikir Aji Soko Blora. Di sini saya mengikuti metode hobi untuk menggambarkan Al-Quran. Nah, folder-folder yang sudah diberikan Pak Cahya mempunyai fungsi untuk menyimpan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat ke-78 yaitu An-Naba, terdiri atas 40 ayat, saya simpan di rambut. Surat ke-79 An-Nazi'at, terdiri atas 46 ayat, saya simpan di dahi. Surat ke-80 yaitu Abasa, terdiri atas 42 ayat, saya simpan di alis. Surat ke-81 yaitu At-Takhawir, terdiri atas 29 ayat, saya simpan di mata. Surat nomor urut 82 yaitu Al-Infitar, terdiri atas 19 ayat, saya simpan di hidung. Surat ke-83 yaitu Al-Mutaffifin, terdiri atas 36 ayat, saya simpan di mulut. Surat ke-84 Al-Insyiqaq, terdiri atas 25 ayat, saya simpan di gigi. Surat ke-85 Al-Buruj, surat Al-Buruj terdiri atas 17 Al-Buruj terdiri atas 22 ayat, saya simpan di lidah. Surat ke-86 yaitu At-Tariq, terdiri atas 17 ayat, saya simpan di dagu. Surat ke-87 Al-A'la, terdiri atas 19 ayat, saya simpan di pipi. Surat ke-28 Al-Ghasyiyah, terdiri atas 26 ayat, saya simpan di telinga. Surat ke-89 Al-Fajr, Al-Ghasyiyah, surat ke-88 Al-Ghasyiyah,
terdiri atas 26 ayat, saya simpan di telinga. Surat ke-89 Al-Fajr terdiri atas 30 ayat, saya simpan di tangku. Surat ke-90 Al-Balad terdiri atas 20 ayat, saya simpan di leher. Surat ke-91 Asyam saya simpan di bahu, terdiri atas 15 ayat. Surat ke-92 Al-Lail terdiri atas 21 ayat, saya simpan di lengan. Surat ke-93 Ad-Duha terdiri atas 11 ayat, saya simpan di siku. Surat ke-94 Al-Insyirah terdiri atas 8 ayat, saya simpan di pergelangan tangan. Surat ke-95 Ad-Din terdiri atas 8 ayat, saya simpan di telapak tangan. Surat ke-96 surat ke-96 Al-Alaq terdiri atas 19 ayat, saya simpan di ibu jari. Surat ke-97 Al-Qadar terdiri atas 5 ayat, saya simpan di mahkota. Surat ke-98 Al-Bayyinah terdiri atas 8 ayat, saya simpan di telunjuk. Surat ke-99 Az-Zalzalah terdiri atas 8 ayat, saya simpan di jari tengah. Surat ke-100 Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat, saya simpan di jari manis. Surat ke-101 Al-Qari'ah terdiri atas 11 ayat, saya simpan di jari kelingking. Surat ke-102 At-Takatsur terdiri atas 8 ayat, saya simpan di dada. Surat ke-103 Al-Asr terdiri atas 3 ayat, saya simpan di parut. Surat ke-104 Al-Humazah terdiri atas 9 ayat, saya simpan di pusat. Surat ke-105 Al-Fil saya simpan di pinggang, terdiri atas 5 ayat. Surat ke-106 Al-Quraisy saya terdiri atas 4 ayat, saya simpan di tulang belakang. Surat ke-107 Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat, saya simpan di paha. Surat ke-108 Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat, saya simpan di lutut. Surat ke-109 Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat, saya simpan di tulang kering. Surat ke-110 An-Nasr terdiri atas 3 ayat, saya simpan di betis. Surat ke-111 111 ya? Surat ke-111 Al-Lahab terdiri atas 5 ayat, saya simpan di mata kaki. Surat ke-112 Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat, saya simpan di kulit. Surat ke-113 Al-Falaq terdiri atas 5 ayat, saya simpan di tubuh. Surat ke-114 An-Nas terdiri atas 6 ayat, saya simpan di sepatu. Oke, kamu tadi itu memotret terus kamu melihat atau kamu hafalan sampai sebegitu banyak itu? Kalau itu hafal. Oke. Kalau itu hafal, cuman kamu meletakkannya di betis dan sebagainya itu baru memotret gitu ya? Jadi kamu memadukan antara hafalan itu dengan memotret itu ya? Oke. Yang tadi itu kamu hafalan sampai itu. Berarti pengaruh nggak selama ini belajar di hobi dengan menggunakan gambaran itu dengan proses menghafal yang panjang itu tadi?
bisa tepat sekali itu? Itu kan menggambarkan. Jadi kita apa itu namanya? Jadi kita mengetahui surat ini berapa ayat. Terus nanti kalau dikumpulkan itu dihafal gitu. Surat itu terus digambarkan. Iya, digambarkan ditaruh di folder kata kunci. Nah, sehingga itu kalau bisa memang dilepaskan apa menghafal karena hafalan itu kan memberatkan. Kalau bisa kamu foto itu semuanya. Nah, sehingga difoto sehingga kamu seandainya Al-Ikhlas kamu akan kelihatan itu berapa surat. Terus di situ Ad-Duha. Kamu selama ini kan Ad-Duha kamu sudah pada saat kamu proses menggambar itu Ad-Duha kan sudah kelihatan berapa surat kan itu. Nah, sehingga kamu sebutkan di situ. Jadi kalau bisa dihilangkan menghafal karena potret yang selama ini kamu lakukan A2 berapa surat, terus al sams, terus al lail berapa surat kan menggambarkan itu. Nah, itu sebagai patokannya. Gitu ya. Oke, kamu yang sekarang mau membaca surat apa ditaruh di mana? Saya akan membaca surat Asyam. Saya taruh di bahu. Itu surat keberapa, Sam? Asyam surat ke-91. 91. 91 ya. Nah, sekarang bagaimana proses kamu naruh di bahu itu? Supaya orang-orang tahu yang mendengarkannya tahu. Gimana? Gimana, Pak? Cara memanggil? Nah, asam kan taruh di bahu ya. Nah, itu bagaimana sehingga orang-orang tahu yang mendengarkannya tahu. Terus berapa surat kamu bisa memotret berapa surat itu? Kamu taruh di bahu. Kenapa? Terus bagaimana caranya? Sebelumnya saya memotret Asyam, terus surat Asyam itu saya masukkan ke bahu. Lalu pada saat saya akan membaca, saya panggil surat Asyam itu, nanti surat itu keluar dan saya zoom, kemudian saya baca. Oke. Sekarang kamu baca kalau kamu dengan pemotret itu langsung tahu artinya juga ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca tapi langsung tahu artinya juga ya. Oke, sekarang kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi demi matahari, waduhaha dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha. Wal qamari dan demi bulan idza apabila talaha ia mengiringinya matahari. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari dan demi siang idza apabila jallaha ia menampakkannya matahari. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili dan demi malam idza apabila yaghshaha ia menutupnya matahari. Wassama'i wa ma banaha. Wassama'i dan demi langit wa ma banaha. Oke, ayat 12. Ayat 12. Ayat ke-12. Imbata ashkoha. Ini ketika ambata ashkoha. Bangkit orang yang paling celaka. Terus lanjutkan. Faqala lahum Rasulullahi taqatallahi wa subayaha. Faqala lahum Rasulullahi, lalu Rasulullah atau Salih berkata kepada mereka, taqatallahi, biarkanlah unta mereka masuk ke yaha dan giliran minumnya. Lanjutkan terus sampai selesai. Lalu mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya pada drama, lalu dibinasakan alaihim kepada mereka, Rabbihim Tuhan mereka, bidambihim dengan atau sebab dosa mereka, fasawaha, lalu dia meratakannya negeri itu.
wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu, dan dia tidak khawatir uqbaha. Wassama'i. Lanjutkan. Wassama'i wa ma banaha, wassama'i, dan demi langit, wa ma banaha. Itu surat keberapa? Ayat keberapa itu? Ayat ke-5. Lanjutkan sampai ayat ke-7. Wal ardi wa ma tohaha, wal ardi, dan demi bumi, wa ma tohaha, dan wa ma tohaha, dan penghantarannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya. Oke, kamu sudah tahu itu. Kalau kamu menyimpulkan dan menggambarkan seluruh ayat itu yang kamu dapat apa? Dari Quran surat Asyam, kesimpulan yang dapat saya ambil itu Allah pencipta Allah, kemudahan Allah dalam menciptakan alam semesta, dan juga kemudahan Allah dalam menghancurkan kaum Samud karena kaum Samud telah mendustakan rasul-rasulnya. Kemudian di dalam surat ini juga berisi tentang orang yang beruntung karena telah menyucikan jiwanya, dan orang yang akan rugi karena mengotori jiwanya. Kenapa kaum Samud itu? Kaum Samud mendustakan rasulnya dengan sewenang-wenang. Oke. Berarti kamu tahu surat ini, berarti kamu memotret ya selama ini bahwa ayatnya berapa itu sampai 15, berarti kamu belajar dari situ. Iya, Pak. Berarti tadi bukan hafalan karena kamu sudah menggambarkan ini. Iya, Pak. Berarti bukan hafalan tadi. Oh, berarti menggambarkan Ya, itu ya. Gimana? Dilihat dari suratnya kan sudah dipotret. Dilihat ayat terakhir itu ayat berapa? Oh, oke. Ya udah, berarti benar. Karena apa? Ayo kita hilangkan hafalan karena hafalan itu memberatkan gitu ya. Oke, ini nanti kamu Sabtu atau Jumat nanti kita ke sana untuk kataman ya. Moga-moga ini bisa semuanya bisa gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya Laili ya. Nanti selanjutnya si yang lain. Gitu, ucapkan salam dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.